Kisah ini berangkat dari sebuah keluarga yang sangat sederhana, di mana kedua orang tua dari keluarga ini memiliki dua anak, yaitu perempuan dan laki-laki. Usia keduanya terpaut cukup jauh. Anak laki-lakinya berusia 21 tahun bernama Khairul atau nama samaran, dan anak perempuannya berusia 16 tahun bernama Riri nama samaran. Sehari-harinya orang tua dari kedua anak ini bekerja di kebun atau ladang untuk menyambung hidup. Rumah yang mereka tempati sebenarnya sangat memprihatinkan, yang mana rumah tanpa sekat atau batasan dinding, sehingga kondisi rumah bisa dibilang hanya satu ruangan. Mereka hidup dan tidur bersama di satu ruangan tersebut. Keluarga ini kemudian menjadi sorotan publik hingga viral dan membuat warga Bermani Ulu, Rejang Lebong, Bengkulu menjadi geger dikarenakan anak perempuan keluarga ini hamil tanpa adanya sosok suami. Selain itu, kepala desa juga menaruh curiga terhadap hubungan antara dua bersaudara. Saat itu Riri dibawa ke bidan desa oleh orang tuanya dikarenakan sakit. Dan bidan mengatakan bahwa Riri sakit karena keguguran. Sontak keluarga tidak terima atas pernyataan itu. Kepala desa kemudian mengambil inisiatif untuk menelpon Babin Kamtibnas untuk mengusut kasus tersebut. Tidak hanya itu, kepala desa juga datang ke rumah Riri pada hari Senin 18 Maret 2024 untuk dibawakan ke puskesmas supaya diperiksa lebih lanjut. Di saat diperiksa itulah baru ketahuan kalau Riri sedang hamil. Namun kehamilan ketiga ini mengalami keguguran sehingga membuat Riri sakit. Riri kemudian akhirnya mengaku bahwa ia sudah disetubuhi oleh kakaknya sendiri di kebun kopi milik orang tua mereka. Setelah kasus ini terungkap, Pak Kades akhirnya membuat laporan ke Polres Bermani Ulu. Riri kemudian menceritakan bagaimana kronologi sampai Riri bisa hamil. Ia mengatakan bahwa kakaknya telah meruda paksa dirinya sampai berulang kali dan diancam bila tidak menuruti hawa nafsunya. Sebenarnya Riri telah hamil sampai 3 kali. Kehamilan pertama dan ketiga ini keguguran. Pertama kali terjadinya pemerkosaan kepada Riri pada tahun 2014, dan sekarang Riri telah memiliki anak berusia 2 tahun berjenis kelamin laki-laki hasil dari kehamilan kedua. Setelah mendapatkan semua keterangan itu, kakaknya pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Sedangkan Riri sendiri diberikan pendampingan oleh petugas sosial Rejang Lebong. Pada saat pelaku dibeku oleh pihak kepolisian, terjadi hal yang janggal dilihat oleh pihak berwajib dan pihak terkait yang menangani kasus ini. Riri datang ke kantor polisi dan malah bersimpati kepada kakaknya sambil menangis agar kakaknya segera pulang. Lantas hal tersebut membuat pihak kepolisian dan tim Kementerian Sosial dibuat terkejut dengan kejadian tersebut. Pihak terkait di sana pun memberikan semacam komentar tentang perilaku Riri, di mana Riri mengalami gangguan mental akibat trauma Stockholm Syndrome. Riri merasa justru kasihan, berempati, dan menjalin rasa sayang terhadap pelaku. Bisa jadi mereka melakukan tersebut dikarenakan suka sama suka. Karena Riri tidak mampu berpikir yang mana benar dan yang mana salah. Jadi yang dipikirkan olehnya adalah hal yang normal.
Orang tua dari keluarga incest ini di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menjalani prosesi hukum adat yaitu cuci kampung dengan dihukum cambuk pada hari Rabu 1 Mei 2024. Prosesi cuci kampung dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Adat di mana kedua orang tua keluarga ini diarak keliling kampung hingga dihukum cambuk yang disaksikan oleh warga sekitar. Kegiatan adat ini dilakukan guna memberikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak melanggar norma sosial masyarakat sekaligus memberikan efek jera kepada keluarga pelaku. Prosesi hukum adat ini mendapat respon positif bagi warga. Menurut mereka, kejadian tersebut telah mencoreng nama baik masyarakat desa setempat. Dan walaupun hukum adat dilaksanakan, warga juga berharap proses hukum peradilan tetap dilaksanakan. Dalam kasus ini menyoroti tentang nilai-nilai yang diterapkan dalam keluarga. Salah satunya adalah ketidak ada batasan yang jelas dalam interaksi fisik antara anggota keluarga serta privasi bagi masing-masing anggota keluarga. Selain itu, pentingnya pendidikan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terutama dalam kasus hubungan saudara antara kakak dan adik. Bagaimana menurut Anda guys tentang kasus ini? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Thanks guys, see you and bye-bye.